Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku kelas 7A sampai 7F untuk di prakarya KD yang ketiga. Ya, hari ini kita membahas tentang sayuran. Ya. Ini bab 3 ya. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Bisa kalian pelajari di buka buku paket prakarya semester 2 halaman 120 sampai dengan 128. Ya. Ini yang kita bahas di KD ketiga. Ya, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian sayuran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan klasifikasi dari sayuran berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Yang ketiga, siswa mampu memilih sayuran yang berkualitas baik. Kita lihat satu-satu anakku. Apa itu pengertian sayuran? Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Berarti bisa sebagai lalapan atau diolah ya melalui proses pemasakan. Nah, kita lihat sekarang klasifikasi dari sayuran. Ya. Ini klasifikasi yang pertama ya, berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berarti dari bagian tanaman yang dimakan yang dijadikan sayuran itu apa? Yang pertama, bagian tanaman yang diambil daunnya ya, yang digunakan untuk sayuran. Leaf vegetables ya. Contohnya apa anakku? Ada daun kangkung, kemudian daun mint, daun singkong, kemudian ada daun bayam, kemudian daun pokcai, kemudian itu ya untuk mie ayam itu ya apa tuh? Kemudian ini ada selada ya. Ini sawi tadi anakku ya, ini selada. Kemudian ini ada daun melinjo, ada kemuning, kemudian ada kol atau kopis ya. Ya. Ini yang diambil dari daunnya. Ya. Kemudian yang diambil dari batangnya. Berarti bagian tanaman yang diambil batang yang digunakan sebagai sayuran. Yang pertama batang asparagus. Kemudian ada ini apa anakku? Ya, ini bung atau bambu muda ya. Kemudian ada ini paku ya, batang paku-pakuan bisa digunakan untuk sayuran. Ya. Itu. Kemudian ini ada batang dari seledri ya, ini juga bisa digunakan untuk sayuran. Kita lanjutkan dari yang akar, bagian tanaman yang diambil dari akarnya yang digunakan untuk sayuran. Kita lihat anakku. Ini ada kentang ya. Kemudian ada bit ya. Kemudian ada apa ini? Ya ada talas, kemudian ada wortel, ya, ini ada ketela pohon, ya, ini ada ubi jalar, ya. Nah ini yang sayuran yang diambil dari akarnya. Ya, kita lanjutkan anak-anakku, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian yang diambil
dari polong ya, yang disebut dengan sayuran polong ya, berarti yang berupa biji-bijian ya. Apa itu anakku? Contohnya ada kapri ya, kemudian ada buncis, kemudian ada kacang kedelai, kemudian ada apa anakku? Ya, kacang panjang, kemudian ada kacang merah ya. Ini yang termasuk sayuran yang diambil dari bagian tumbuhan yang berupa polong-polongan ya. Kita lanjutkan yang sayuran yang diambil dari bunga ya, dari bagian tanaman yang diambil dari bunganya. Apa itu? Ada apa anakku ini? Brokoli ya, kemudian ada bunga kol ya, kemudian ada bunga kecombrang ya, kemudian ada bunga turi ya. Ini yang sayuran yang diambil dari bunga ya. Ya, kita lihat lagi sayuran yang diambil dari bagian tumbuhan yang diambil dari buahnya. Apa itu? Oh, ternyata contohnya ada tomat ya, ini diambil buahnya. Kemudian terong, kemudian ada cabai ya, kemudian ada ketimun, terus ada paprika, kemudian ada apa ini anakku? Gambas ya, atau oyong ya. Nah, kemudian ada pare. Ini adalah sawi ya. Nah, ini adalah yang buah sayuran yang diambil dari buahnya. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Oh, ini masih ada jagung ya. Kemudian sayuran yang diambil dari bagian tumbuhan yang diambil yang berupa umbi lapis. Ada bawang putih, bawang merah ya. Kemudian apa ini? Bawang bombay ya. Ini yang diambil dari umbi lapisnya. Ya, kemudian kita lihat yang sayuran yang berupa jamur ya. Ini contohnya ada jamur merang. Kemudian ada jamur kuping ya. Kemudian ada lagi, nah ini jamur kancing ya. Nah ini yang sayuran yang bentuknya yang diambil dari jamur ya. Itu materinya, berarti hari ini hanya membahas tentang pengertian sayur dan klasifikasi sayur. Untuk klasifikasi sayur, saya hanya memberi materi pada bagian tumbuhan yang biasa dikonsumsi. Ya, ya. Kita lihat tugasnya. Ya, berarti seperti biasa ditulis di kertas folio bergaris, ditulis tugas portofolio ketiga. Ya, tugasnya apa? Yang pertama, kamu tulis satu contoh sayuran, satu saja. Ya, contoh sayuran. Ya, kalau sudah ditulis, kemudian yang kedua, jelaskan klasifikasi sayuran tersebut. Ya, berarti yang nomor satu tadi sayurnya apa, kemudian yang nomor dua menjelaskan klasifikasi sayuran berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Apakah dari batang, apakah dari daun, apakah dari buah, bunga, ya, apakah dari polong-polongan, apa dari akar, dari jamur, ya, itu adalah klasifikasi sayurannya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memilihnya? Misalnya memilih untuk daun bayam, oh misalnya tidak berlubang atau mencari yang muda, ya. Nah, itu adalah cara memilih sayuran yang baik, ya. Nah, berarti tugas yang ketiga, ini ada 3 soal, ya. Bisa diamati, ditulis di kertas folio bergaris.
Jangan dikumpulkan dulu, ini tugasnya masih berlanjut karena bab 3 atau KD 3 belum selesai. Ya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sehat ya. Semoga kita kembali normal kembali ya. Saya tutup alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.